Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin SPDMM. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi kewirausahaan Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia dengan NIDN 0202099301. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKTPT ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistik Bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Statistik Bisnis dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar kepada para mahasiswa terhadap berbagai konsep maupun metode pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan analisis data yang termasuk dalam statistik deskriptif. Nah, di samping itu, mata kuliah ini juga membahas data dalam bentuk tabel dan grafik, serta dapat melakukan analisis ukuran nilai sentral, distributif, angka indeks, regresi, dan korelasi. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPN, yang pertama dari aspek sikap. Nah, di sini mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi dan menerapkan integritas di dalam pekerjaan. Adapun CPL untuk aspek pengetahuan, nah, di sini mahasiswa mampu memahami, mengeksplorasi, mendiskusikan prinsip dasar serta mengaplikasikan pengajaran statistik dalam sudut pandang ekonomi dan manajemen. Nah, adapun CPL yang ketiga dari aspek keterampilan umum. Nah, di sini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan data statistik dalam sudut pandang ekonomi dan manajemen. Nah, adapun yang terakhir CPL yang keempat yaitu keterampilan umum. Nah, di sini mahasiswa mampu menunjukkan data statistik dalam sudut pandang ekonomi dan manajemen. Pengambilan data secara mandiri, bermutu, dan terukur dalam pengukuran atau penilaian data ke dalam penelitian. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, nah di sini yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses pengolahan data secara baik dengan metode statistik. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan survei data lapangan sebagai riset mini. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membuat solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikannya pada kondisi aktual di lapangan dalam bentuk proyek. Nah, adapun untuk sub CPNK, yang pertama, mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pemakaian dan manfaat statistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengumpulan dan pengolahan data termasuk metode pengumpulan, cara pengambilan dan pengolahan data. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar. Nah, yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang distribusi frekuensi data kualitatif, distribusi frekuensi relatif, akumulatif, dan grafik dari tabel frekuensi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami ukuran-ukuran pemusatan data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Nah, adapun selanjutnya, mahasiswa mampu memahami ukuran simpangan dan variasi untuk data yang dikelompokkan maupun data yang tidak dikelompokkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini mahasiswa mampu memahami berbagai macam cara orang untuk menggunakan statistik. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami berbagai macam cara orang untuk menggunakan statistik. Yang kesepuluh, nah di sini mahasiswa mampu memahami koefisien korelasi dan berbagai bentuk kurva dalam statistik. Nah, kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mahasiswa mampu memahami analisis korelasi dan regresi linier sederhana.
Nah, kemudian di sini mahasiswa mampu melakukan regresi linear berganda dan regresi non-linear. Nah, kemudian selanjutnya mahasiswa mampu memahami jenis-jenis pergerakan data berkala dan memahami tren perkembangan. Nah, kemudian di sini mahasiswa mampu memahami menggunakan angka indeks yang dipakai dalam pembangunan. Kemudian yang terakhir, di sini mahasiswa mampu memahami konsep probabilitas. Nah, adapun untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah statistik bisnis, nah yang pertama akan membahas terkait dengan makna data dan statistik, kemudian pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran simpangan dan variasi, bagaimana mengenali cara publik dibohongi dan menggunakan statistik, kemudian pengenalan koefisien korelasi dan bentuk-bentuk kurva, terus analisis korelasi dan regresi linear sederhana, kemudian regresi linear berganda dan regresi nonlinear, kemudian analisis data berkala, pengenalan angka indeks dan konsep probabilitas. Adapun untuk topik bahasan yang pertama keperluan data dan statistik dalam penelitian. Nah, kemudian yang kedua di sini tata cara pengumpulan dan pengolahan data statistika dalam penelitian. Yang ketiga, menyajikan data statistika dalam keperluan pelaporan penelitian. Kemudian yang keempat, ukuran-ukuran pemusatan, simpangan, dan variasi dalam penelitian. Nah, kemudian yang terakhir, menyusun data statistika menyusun data statistika untuk keperluan laporan penelitian. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran dan metode pembelajaran pada mata kuliah statistik bisnis. Di sini proses pembelajaran ini mencakup penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa yang meliputi diskusi dan penilaian. Nah, yang pertama, delivery. Nah, di sini merupakan penyampaian materi perkuliahan melalui media pembelajaran. Dalam perkuliahan statistik bisnis, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas dalam penyampaian materi saya menggunakan media PowerPoint di sini. Nah, adapun yang kedua terkait dengan interaction ya. Di sini merupakan bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Nah, di sini agar mahasiswa lebih aktif pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, kemudian selanjutnya diskusi. Nah, di sini dilangsungkan atau berlangsung berdasarkan contoh soal yang diberikan dan akan dibahas bersama agar perkuliahan berjalan lebih interaktif. Yang terakhir tentunya asesmen, yaitu penilaian mahasiswa. Adapun untuk sistem penilaian di sini terbagi atas 5 aspek. Nah, yang pertama di sini ada ujian tengah semester, ini mencakup bobot 20%. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester ada 30%. Terus kemudian kuis dan tugas di sini 10%. Kemudian paper, presentasi dan publikasi bobotnya sebesar 25%, dan yang terakhir partisipasi dan kehadiran 10%. Demikian perkenalan saya untuk mata kuliah statistik bisnis. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembelajaran di kelas dengan mahasiswa program studi kewirausahaan Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia dengan membahas materi pembelajaran konsep dasar statistik bisnis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya untuk rekan mahasiswa semua? Baik. Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita mulai ke materi yang akan kita sampaikan, nah terlebih dahulu saya menyapa. Ini sehat semua? Sehat. Oke, hadir semua ya? Hadir. Oke, baik. Nah, untuk flashback ke pertemuan pertama, nah dari mata kuliah kita kali ini terkait dengan statistik bisnis, dari rekan-rekan mahasiswa,
ada yang didiskusikan nggak terkait dengan pertemuan kemarin, terkait dengan statistik bisnis? Nah, cukup ya, karena kemarin kita hanya memaparkan terkait dengan RPS-nya saja ya. Oke, untuk memulai pertemuan kita kali ini, kita terlebih dahulu untuk memahami apa yang akan kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, yang akan kita bahas terkait dengan konsep dasar statistik bisnis ya. Nah, di sini diharapkan dari rekan-rekan mahasiswa mampu menggunakan statistik dalam menyelesaikan permasalahan terkait bisnis ya. Adapun untuk sub capaian pembelajaran atau sub CPMK-nya, nah yang pertama disusun atas aspek kognitif ya. Jadi di sini mahasiswa mampu memahami statistik bisnis. Nah, adapun dari aspek afektif, nah di sini mahasiswa merasakan pentingnya kejujuran data dan penggunaannya. Terus yang terakhir dari sub capaian pembelajaran. Nah, kemudian di sini kapan dan bisa menggunakan statistik. Ini ada dan di sini ini dari apa namanya kehidupan petani dalam dunia bisnis. Ada yang lain? Saya dan ya. Terus yang bisa ini kenapa tuh? Oke, untuk mungkin harus yang yang terakhir mungkin menggunakan teknik. Jadi statistik itu sama dengan pulsa. Oke, jadi suatu ya dalam kalkulasi dengan angka dan kunci sekarang dengan menggunakan grafik atau yang digunakan. Kita ke materi ini ya. Jadi dia pengertian statistik ya. Jadi statistik itu asal mulanya dari kata spasial. Dalam artian di sini catatan administrasi. Jadi dia itu kalau di apa namanya di luar negeri itu merupakan administrasi pemerintah juga. Kemudian di sini ada namanya, oke, kira-kira pertanyaan saya statistik dan hipotesis ada hubungan statistik. Kalau bicara statistik itu akan pasti atau bukan? Ya. Oke, quote yang ambil di sini pengertiannya sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Makanya di situ kalau ada dalam suatu penelitian itu ada namanya hipotesis. Hipotesis itu menghipotesis misalnya contoh anggun gitu ya. Anggun itu ya baik gitu. Tapi dari sisi siapa kan ada apa namanya menurut si Robi gitu misalnya oh iya anggun itu baik terus menurut si Andi gitu. Nah, bisa disimpulkan anggun itu baik gitu ya. Nah, kemudian pengertian menurut jadi statistik itu sama dengan data. Statistik itu sama dengan ukuran ya. Jadi kalau bicara
Kira-kira untuk mempermudah atau untuk mempersulit? Kira-kira yang kita ingin mengetahui seberapa besar pendapatan dari penduduk itu. Kalau misalnya kita langsung survei ke 1.000 orang itu, kita akan memakan waktu yang lama. Terus efisiensi biaya juga. Nah, untuk statistik itu, maka di sini dikenal dengan namanya ukuran effort. Ya. Jadi benar tadi, jadi statistik itu sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Makanya di situ apa namanya? Kalau bicara statistik pasti di situ ada namanya standar error. Oke, di sini ada pengertian yang ketiga ya. Jadi statistik itu merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, terus pengolahan data, analisis data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi statistik itu menjadi apa namanya dasar atau menjadi salah satu alat untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi di sini ditinjau dari aspek bisnis itu ya. Jadi kalau misalnya dari apa namanya dari aspek bisnis, segala sesuatu itu kan berkaitan dengan data ya. Jadi semua hal untuk menganalisisnya itu menggunakan statistik atau data. Oke. Nah, kemudian statistik kan itu berkaitan dengan data ya. Nah, di sini ada apa namanya klasifikasi terkait dengan data yang baik ya. Data yang baik itu yang seperti apa? Nah, yang pertama, data harus objektif. Nah, yang pasti ini sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Itu data harus objektif. Jangan sampai kita apa namanya contohnya mau ngambil data penjualan, yang diambil data pembelian itu objektif apa enggak? Oke, jangan sampai begitu ya. Nah, terus kedua, data harus bisa mewakili. Nah, itu salah satunya masuk dari aspek tadi. Jangan sampai apa namanya mau ngambil penjualan yang diambil pembelian. Nah, itu malah salah kaprah ya. Nah, terus yang ketiga, kesalahan baku. Nah, ini standar error. Jadi standar errornya harus kecil ya. Jadi kalau misalnya tadi di apa namanya pendahuluan saya sampaikan statistik itu kan mengandung ketidakpastian ya, makanya di situ ada standar error. Nah, kalau misalnya di apa namanya saya tadi contohkan di pemilihan umum itu ada namanya quick count. Nah, di situ pasti ada standar error. Mereka pasti memasangnya itu antara 2% sampai 5%. Jadi istilahnya dari standar error itu kesalahannya tidak jauh gitu. Jadi ke apa namanya keabsahannya bisa nyampe 95% walaupun tidak seutuhnya benar atau betul ya. Itu. Oke. Mama nih. Oke, yang keempat itu harus tepat waktu ya atau up to date. Nah, jelas. Misalnya mau menganalisis terkait data penjualan saat ini misalnya kan, data yang diambil ternyata data tahun lalu. Nah, ini harus menyesuaikannya. Terus yang kelima itu harus relevan. Nah, harus relevan itu maksudnya apa? Jadi data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, itu jelas ya. Jadi statistik itu memiliki syarat data baik. Nah, diantaranya ada salah 5 ini. Oke. Jadi apa namanya dari dari 5 aspek syarat data baik ini harus terpenuhi dalam hal data statistik ya. Oke, selanjutnya terkait dengan data dan variabel. Nah, data itu apa sih? Nah, di sini data itu merupakan sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Oke, jadi di sini data itu merupakan sekumpulan fenomena ya, kejadian. Jadi yang dikumpulkan, kemudian dirangkum atau ditabulasikan,
Nah, kemudian dianalisis itu maksudnya diolah biasanya ya. Jadi, nah dan selanjutnya diinterpretasikan. Jadi setelah dianalisis itu data diinterpretasikan. Jadi ada artinya dari data yang dianalisis itu. Nah, kemudian yang kedua ini variabel. Nah, variabel itu apa sih? Jadi di sini variabel itu merupakan karakteristik dari yang menjadi perhatian. Nah, di sini adapun untuk variabel itu sendiri, di sini ada variabel diskrit dan variabel kontinu ya. Oke, jadi variabel diskrit itu merupakan suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas, yaitu makna dari variabel diskrit. Nah, adapun untuk variabel kontinu, nah di sini merupakan variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Nah, ini pemahaman atau makna terkait dengan data dan variabel. Nah, kemudian di sini data dari atau menurut skala pengukurannya. Nah, di sini menurut skala pengukurannya, data yang pertama itu ada namanya skala nominal. Jadi skala nominal ini sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin jelas ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu namanya skala nominal ya. Nah, terus contoh lain di sini ada jurusan dalam sekolah tinggi. Nah, jelas ada fakultas, mungkin ada prodi hukum, ada prodi keperawatan, ada prodi manajemen dan lain-lain. Nah, itu membedakan antar kelompok. Nah, terus di sini yang kedua itu skala ordinal ya. Jadi skala ordinal itu selain memiliki sifat nominal, nah jadi ada sifat nominalnya kan, juga menunjukkan suatu peringkat ya. Jadi skala ordinal itu memiliki dari sifat nominal itu sendiri, nah kemudian ditambah juga memiliki peringkat. Nah, contohnya di sini tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan jelas kan ada SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, namun ada tambahannya di sini juga memiliki peringkat. Nah, ini yang dinamakan dengan skala ordinal. Jadi dia tuh selain membedakan antar kelompok, namun juga di situ menunjukkan suatu peringkat. Nah, jelas ya. Nah, misalnya di sini contoh keduanya ada skala perusahaan. Nah, ada skala besar, sedang atau kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Nah, masih terkait dengan data menurut skala pengukuran. Nah, yang ketiga itu ada namanya skala interval ya. Nah, skala interval itu selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval antar observasi. Nah, di sini dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Jadi di sini selain memiliki tingkatan dan membedakan, namun di sini memiliki unit pengukuran dengan skala yang tetap ya. Contohnya di sini ada temperatur. Nah, ini skalanya jelas kan kalau temperatur. Nah, ada Fahrenheit, Celcius dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, nah di sini ada namanya skala rasio ya. Jadi skala rasio itu selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai yang mempunyai arti. Nah, contohnya di sini ada tinggi badan, berat badan, dan waktu. Nah, ini kira-kira kalau tinggi badan kita bisa membedakan nggak? Ininya apa namanya? Kalau tinggi badan kira-kira untuk membedakannya apa tuh? Ada kurang tinggi, dia sebut pendek ya, kurang tinggi ya, kurang tinggi ya, tinggi cukup tinggi. Nah, itulah kurang lebih ya. Itu untuk membedakannya. Terus berat badan. Nah, berat badan ya. Ada yang apa ya, kurang kurus ya, oke, gemuk,
Oke. Nah, oke, itu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan skala pengukuran rasio ya. Nah, terus selain menurut skala, di sini jenis data menurut sifatnya ya. Jadi yang pertama itu ada yang dinamakan dengan kualitatif. Nah, kualitatif itu seperti apa sih? Kualitatif itu, nah yang pertama cirinya berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Nah, terus yang kedua, skala pengukuran itu bisa menggunakan skala nominal dan ordinal. Jadi hanya nominal dan ordinal. Nah, kemudian selanjutnya data bisa berupa numerik atau non numerik. Nah, misalnya di sini ya, prestasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, terus penyaluran BOS sangat lancar. Nah, ini kurang lebih contohnya. Jadi kalau bicara prestasi siswa sangat meningkat, itu apa namanya? Ada angkanya gitu. Bisa. Terus kalau misalnya dari sisi non numeriknya, prestasi siswa sangat meningkat, berarti pinter gitu kan istilahnya bahasanya. Oke. Terus biaya sekolah sangat mahal. Nah, itu bisa ditinjau dari aspek numerik ataupun non numeriknya. Oke. Nah, kemudian masih jenis data menurut sifatnya di sini ada namanya kuantitatif ya. Nah, ini merupakan ciri-cirinya. Yang pertama itu mengindikasikan seberapa banyak. Jadi kalau kualitatif kan, kalau kualitatif itu serapannya tidak ada dari kualitatif, kualitas, dan jadi bicara kualitas. Kalau bicara kuantitatif atau kuantitas itu bicara banyak atau jumlah kan banyaknya segala macam. Nah ini contoh dari kuantitatif ini mengindikasikan seberapa banyak, berarti jumlah di situ, angka ya. Data selalu numerik ya, beda dengan apa namanya kualitatif. Kualitatif itu bisa numerik, bisa non numerik gitu ya. Nah, terus skala pengukuran ini menggunakan interval dan rasio. Nah, di sini misalnya nih, rata-rata nilai matematika siswa 80, terus biaya SPP per bulan 100.000 atau 59. Nah, itu numerik semua, dan itu skala pengukurannya interval dan rasio. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, cukup. Kita lanjut lagi terkait dengan jenis data menurut sumbernya ya. Nah, di sini jenis data menurut sumbernya yang pertama itu data interval ya. Nah, data interval itu merupakan data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Nah, itu merupakan data internal ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya data eksternal. Nah, di sini data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Nah, misalnya di sini tingkat keuntungan, perkembangan modal usaha, permintaan dan sebagainya. Nah, ini eksternal semua kan. Nah, kalau internal, nah, di sini contohnya ada data keuangan, data pegawai tidak tetap. Nah, ini tentu di di dalam data perusahaan kan, data di dalam. Nah, itu merupakan jenis data menurut sumbernya. Nah, kemudian selanjutnya di sini jenis data menurut waktu pengumpulannya. Di sini yang pertama ada yang namanya cross sectional data. Nah, apa sih? Jadi data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Nah, contohnya di sini jumlah pegawai dari perusahaan A tahun 2013 ya, berarti di tahun 2013 kan. Di sini kan keterangannya pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Nah, jadi di pas waktu tertentu saja. Nah, terus kemudian nih contoh lainnya, jumlah perusahaan Go Public tahun 2006. Nah, tentu ada datanya di tahun 2006, ya harus 2006 gitu. Nah, itu namanya cross sectional data. Terus yang kedua itu ada time series data. Nah, time series ya. Kira-kira kalau bicara time series itu
seri data, series apa kira-kira apa namanya pengertiannya? Time series. Nah, kurun waktu kan. Oke. Nah, jadi di sini data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu kan. Nah, contohnya di sini pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Nah, itu kalau 1 bulan ada kurun waktunya kan? Berapa minggu, berapa hari. Nah, itu yang dinamakan kurun waktu tertentu. Nah, kemudian di sini ada produksi padi Indonesia. Nah, di sini tahun 97 sampai 2006. Nah, itu ada time seriesnya, ada kurun waktunya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini jenis data menurut cara memperolehnya. Nah, di sini ada namanya data primer ya. Data primer itu apa sih? Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Nah, contohnya di sini. Misalnya data BPS ya, melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Nah, data BPS. Kira-kira kalau BPS melakukan sensus itu pakai sampel apa enggak? Pakai sampel apa enggak? Pakai sampel apa enggak? Oke. Melakukan sensus penduduk 2000 untuk memperoleh data penduduk. Masa data penduduk pakai sampel? Nah, jadi kira-kira kalau misalnya BPS melakukan sensus itu menggunakan sampel apa enggak? Nah, jadi pure langsung semua penduduk yang akan disensus. Nah, namanya kan itu sensus ya. Nah, itu namanya data primer. Jadi data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Nah, ini namanya data primer. Nah, kemudian yang kedua itu data sekunder. Nah, data sekunder itu apa? Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Contohnya apa selain yang di depan kira-kira? Misalnya di sini, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS. Berarti kalau kita mau mencari, misalnya contoh, kita mau mencari sensus ekonomi atau sensus pertanian. Nah, kita harus langsung ke kantor BPS kira-kira. Di sini nih apa? Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Kalau sudah dalam bentuk publikasi itu sudah dipublikasikan, sudah disebarluaskan. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mencari misalnya data sensus pertanian, misalnya kabupaten Tanggamus atau kabupaten lainnya, nah kita tinggal langsung ke situs BPS Kabupaten Tanggamus, nah di situ sudah ada semua. Nah, itu maksud saya perbedaan antara primer dan sekunder. Kalau dari sisi aspek keuangan, misalnya mau mencari kinerja suatu perusahaan, apalagi yang sudah perusahaan yang sudah go public ya, yang sudah terdaftar di BEI atau di IDX, nah kita tinggal mencari saja datanya di situs IDX. Nah, itu ya. Nah, ini pertemuan kita kali ini ya. Jadi bisa kita simpulkan dari ikhtisar pembagian datanya. Jadi data itu bisa bisa dibagi menjadi atas 4 aspek ya. Jadi menurut sifatnya, terus menurut sumbernya, terus menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulannya. Jadi kita ada 4 data dari ikhtisar pembagian data. Nah, sampai sini teman kita kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Untuk apa namanya? Ini ya kesimpulan dari pertemuan kali ini. Jadi dapat kita ketahui bahwa ikhtisar pembagian data itu terbagi menjadi 4. Nah, ini untuk bisa kita pahami. Oke, sampai sini ya pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa dapat mempelajari terkait dengan statistik deskriptif ya.
Ah, Oke, mungkin sekian perkuliahan kita kali ini. Kita kembali lagi di minggu selanjutnya. Cukup sekian, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.